Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Senang sekali berjumpa kembali dengan ikhwatu iman yang berbahagia di channel YouTube Amanu Voice dalam kajian Fikih Toharoh. Ini adalah sudah edisi yang ketiga. Pada edisi ini insya Allah yang akan kita bahas adalah keutamaan Toharoh bagian yang kedua. Ikhwatu iman yang berbahagia, di video sebelumnya kita sudah bahas keutamaan Toharoh, 4 keutamaan Toharoh. Maka insya Allah dalam kajian kita kali ini kita akan membahas keutamaan Toharoh yang kelima, bahwa Toharoh itu adalah satu amalan yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada beberapa hadis yang akan dibacakan. Yang pertama adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah, kata Rasulullah kepada para sahabat, aku tunjukkan kalian kepada satu perbuatan yang dengan perbuatan itu Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat. Tentu saja para sahabat antusias. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mau. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, isbagul wudu alal makarih. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah menyempurnakan wudu ketika situasinya tidak kamu sukai. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak jalan menuju ke masjid. Wanta diri sholati ba'da sholati, dan menunggu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat, kata Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 251, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasai. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat yang umumnya juga kepada umat Islam, bahwasanya kata Rasulullah ada 3 hal, ada 3 perkara, ada 3 perbuatan yang jika perbuatan itu dilakukan maka Allah berkenan menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil kalian dan akan mengangkat derajat kalian. Kemudian Rasulullah merinci ketiga hal tersebut. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah menyempurnakan wudhu ketika situasinya tidak kamu sukai. Apa yang dimaksud menyempurnakan wudhu? Yaitu menyempurnakan rukun, syarat, menyempurnakan wajib dan sunatnya dalam berwudhu, disertai dengan kehusyuan dan kekhuduan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan alal makarih atau situasi yang tidak disukai adalah di situasi yang kita tidak suka berwudu pada saat itu. Misalnya di situasi yang sangat dingin. Jadi kalau kita berwudu, kata Rasulullah, kalau umat Islam berwudu pada saat dia tidak suka, pada saat misalnya kondisi cuaca yang sangat dingin, maka berwudu pada saat tersebut adalah istimewa. Karena Allah mengangkat derajat sekaligus menghapuskan dosa kalian. Selain yang pertama tadi, Rasul mengatakan bahwa banyaknya perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan sholat atau apapun pekerjaan-pekerjaan yang positif yang dilakukan di masjid, maka setiap langkah menuju masjid adalah penghapus dosa. Dan yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi setelah sholat duhur kemudian menunggu sholat asar. Nah itu adalah 3 perkara yang akan
menghapus dosa atau kesalahan-kesalahan kecil kita dan akan mengangkat derajat. Di antara yang ketiga tadi adalah isbagul wudu alal makari, yaitu berwudu ketika situasi yang sangat tidak disukai, di situasi yang sangat tidak disukai. Berwudu yang dimaksud di sini artinya adalah toharoh, karena jika berwudu saja akan menghapus dosa, apalagi mandi wajib. Karena wudu itu hanyalah sebagian anggota badan yang dialiri dengan air, sementara mandi adalah keseluruhan anggota badan dialiri dengan air. Ini adalah mimbabil aula. Pada intinya bahwa toharoh itu benar-benar perbuatan atau amalan yang akan menghapuskan kesalahan kecil kita. Ihwatu iman yang berbahagia, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, an Khumron, dari Khumron maula Utsman bin Affan, pembantunya Utsman bin Affan, qala, Khumron berkata, ataitu Utsman bin Affan, aku mendatangi Utsman bin Affan, biwadu'i fatawaddo, dengan membawa air yang kemudian Utsman bin Affan berwudu dengan air yang dibawakan oleh Khumron. Summa qala, kemudian Utsman berkata, inna nasan yatahaddatsuna ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadisul la adri mahiyya. Kata Utsman, sesungguhnya manusia menceritakan bermacam-macam hadis dari Rasulullah tentang berwudu yang aku tidak ketahui hakikatnya. Ya. Ila, kecuali yang diketahui hakikatnya oleh Utsman bin Affan, ila, kecuali anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo'a misla wudu'i hada, berwudu sebagaimana wuduku ini. Tsumma qala, kemudian Utsman bin Affan mengatakan, man tawaddo'a hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya yang sudah dilakukan di masa lalu. Wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah, dan sholat setelah berwudu dan perjalanan menuju masjid adalah sunat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 229. Jadi dalam hadis ini disebutkan satu kisah bahwa Khumron mendatangi Utsman sambil membawa air wudu. Kemudian Utsman berwudu. Nah, setelah berwudu, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ya, man tawaddo'a hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, kata Utsman bin Affan, maka diampunilah segala kesalahannya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan oleh Utsman bin Affan yang marfu, yang terangkat sampai kepada Rasulullah, bahwa wudu itu akan menghapuskan segala kesalahannya, walaupun tidak dalam situasi yang tidak disukai. Ya, jadi di sembarang berwudu, mau di situasi yang disukai atau tidak disukai, maka setiap wudu akan menghapuskan kesalahan. Ya, sekali lagi, kalau wudu menghapuskan kesalahan, maka apakah lagi kalau mandi wajib? Ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa wudu ini adalah mencuci atau mengalirkan air ke sebagian anggota tubuh, sementara mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh anggota tubuh. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang pertama yang dibacakan, bahwa toharoh adalah amal yang dengannya berkenan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ihwatu iman yang berbahagia, tentu saja kita berharap
diampuni dosa kita, karena ini gerbang untuk mendapatkan mardotillah. Dengan berwudu ini Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah akan mengampuni dosa-dosa setiap orang yang berwudu. Iwatu iman yang berbahagia, di dalam hadis lain an Abi Hurairah, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah SAW dia bersabda, Rasul bersabda, idza tawadu al abdul muslimu awil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, ya, maka dalam wudu itu pagossala wajahu, dia mencuci wajahnya, kharaja minhu min wajihi kula khotiatin, maka akan keluar dari wajahnya seluruh kesalahan-kesalahan, seluruh dosa-dosanya, ya. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma, ya, dia melihat dengan matanya kepada air, au ma'a akhiri qatril ma, atau beserta air yang tetesan air yang terakhir, ya. Jadi dengan berwudu maka Allah akan menghapus dosa, ya. Dirinci oleh Rasulullah ketika mencuci wajah, ya, maka tetesan terakhir dari air yang menetes dari wajah tersebut, maka keluarlah seluruh kesalahan-kesalahannya. Faida gosala yadaihi kharaja min yadaihi kula khotiatin kana basyata yadahu ma'al ma au ma akhira qatril ma. Kata Rasulullah, jika dalam berwudu dia mencuci kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangan itu seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya, bersama tetesan yang terakhir dari tangannya, tetesan air wudu yang terakhir dari tangannya. Jadi dari ketika mengusap wajah, maka yakini itu sedang beristighfar, dan ketika selesai mencuci wajah dan kemudian tetesan terakhir yang menetes dari wajahnya itu, maka keluar seluruh kesalahan-kesalahan dari wajahnya. Dari wajahnya itu adalah dari matanya, dari telinganya, dari mulutnya, ya, dan dari wajah secara keseluruhan. Kemudian Rasulullah mengatakan apabila mencuci tangan maka keluarlah di situ dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya. Keluarnya dosa tersebut bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang mengalir, yang menetes dari kedua tangannya. Faida gosala rijlaihi, kata Rasulullah, ini diteruskan hadisnya, apabila dia mencuci kakinya dengan air, kharajat kula khotiatin masyatha rijlahu ma'al ma au ma'akhira qatril ma. Maka apabila dia mencuci kedua kakinya, ya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kakinya tersebut, ya. Kesalahan tersebut keluar, dosa-dosa tersebut keluar bersamaan dengan tetesan terakhir dari yang menetes dari kedua kakinya. Kemudian Rasulullah menutup hadisnya, hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, sampai selesai berwudu maka dia keluar, selesai berwudu tersebut naqiyan, dia benar-benar bersih minadz-dzunubi, dari segala kesalahan-kesalahannya. Ini hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 244. Hadis ini pun sama, ya, menyatakan bahwa berwudu itu akan menghapuskan kesalahan, ya. Jadi berwudu ini adalah gerbang mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang rajin berwudu, ya, maka dia akan mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ya, diampuni segala kesalahan-kesalahannya. Iwatu iman yang berbahagia, yang terakhir yang akan dibacakan oleh kami adalah satu hadis dari Ibnu Umar. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, man bata tohiron, barang siapa yang bata, yang tidur malam, tohiron dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Suci karena sebelumnya bersuci, sebelum tidur dia bersuci dengan mandi, dengan atau dengan wudhu, ya, maka dia tidur dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwa tidur dalam keadaan suci ini adalah sunat. Kemudian Rasul mengatakan, man bata tohiron, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata pisiarihi malakun, maka tidur pula di balik bajunya adalah seorang malaikat. Jadi ini salah satu keutamaan bahwa tidur dalam keadaan suci, maka dia seolah-olah atau seakan-akan tidur dengan malaikat. Yang malaikat itu tidur di balik bajunya. Falam yastaiqib illa qala al malak, dan tidak ada seorang itu kemudian terbangun atau membalikkan tubuhnya, illa qala al malak, kecuali malaikat yang tidur, ya, di balik bajunya itu berkata, Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, ya, hamba yang tidur ini, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban, nomor hadis 1051. Di dalam hadis ini pun sama, ya, menunjukkan bahwa bersuci itu atau toharoh itu akan mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kesalahan-kesalahan kita akan dikurangi, akan dihapuskan oleh Allah. Maka barang siapa yang berwudu, ya, atau rajin berwudu, jadi berwudu dalam artian hendak melaksanakan sholat, atau senantiasa dalam hidupnya menjaga berwudu, maka akan terhapus kesalahannya. Dalam hadis ini juga diungkapkan bahwa tidur dalam keadaan bersuci itu adalah sunat, ya. Dan salah satu keutamaan tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan toharoh, ya, artinya sebelum tidur dia bersuci dulu, wudu atau mandi, maka dia tidur dalam keadaan dibarengi oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat, yaitu doa ampunan. Ikhwatu iman yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memotivasi ikhwan untuk senantiasa berwudu, ya, senantiasa menjaga dirinya dalam keadaan suci, karena bersuci atau toharoh ini adalah mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi izul Islam wal muslimin, dan semoga dakwah Islam melalui channel YouTube Amanu Voice ini semakin maju dan berkembang. Billahi fisabilil haq walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.